Fiat money yang tidak lain adalah uang kertas dan selalu kita gunakan sesungguhnya adalah hutang negara kepada setiap orang yang memegangnya. Uang kertas sesungguhnya tidak berharga dan secara real selalu berfluktuasi mengikuti pergolakan pasar. Dalam berbagai teori ekonomi telah banyak disebutkan dan dibuktikan bahwa uang dalam jangka panjang bersifat inflationary dan unstable, yaitu bersifat terus menurun nilainya dan tidak stabil. Pada akhirnya, uang kertas akan memberikan dampak negatif pada output di dalam perekonomian. Selain itu, uang sangat erat bertalian dengan fluktuasi tingkat bunga, di mana pergolakan pada tingkat bunga akan mengubah keseimbangan uang di dalam ekonomi. Tingkat bunga akan memberikan dampak pada penurunan nilai uang saat ini dibanding masa yang akan datang. Sehingga, secara tidak langsung dengan memegang uang, kita telah membayar pajak kepada negara, dan secara real kekayaan kita akan berkurang karenanya. Itulah kemudian mengapa banyak orang berlomba-lomba untuk menginvestasikan uangnya pada aset-aset ekonomi non-uang hanya untuk menyelamatkan nilai asetnya dari pengurangan nilai dan terdegradasi oleh faktor inflasi. Dengan demikian, penggunaan fiat money atau uang kertas secara luas telah memberikan dampak negatif, baik dari sisi ekonomi secara makro maupun secara individual. Dalam sejarah, perekonomian Islam mulai mengalami kemerosotan di masa pemberhentian penggunaan mata uang dinar dan dirham atau emas dan perak, tepatnya pada masa Khalifah Zahirul Barquk, salah satu penguasa dinasti Mamluk. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan penggunaan fulus atau mata uang selain dinar dan dirham. Akibat kebijakan ini, inflasi pun terjadi, kemerosotan nilai mata uang dan naiknya harga barang kebutuhan tak dapat dihindari. Hal serupa juga terjadi di zaman modern ini. Kerusakan sistem moneter modern telah menimbulkan krisis di banyak negara dan inflasi yang menggila. Kerusakan sistem moneter terletak pada penggunaan uang kertas yang melampaui batas. Uang kertas dicetak sebanyak-banyaknya tanpa memiliki batasan atau standar cadangan emas yang dimiliki. Sistem uang kertas yang baru berlangsung sekitar 300 tahun ini telah terbukti menimbulkan banyak bencana di berbagai negara. Sedangkan mata uang dinar dirham yaitu emas dan perak yang telah berlangsung lebih dari 3000 tahun terbukti dalam sejarah tidak menimbulkan banyak bencana krisis moneter sebab nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya dan kondisi ini tidak mengundang spekulasi dengan margin trading seperti sekarang ini. Dan jelaslah penyebab utama ketidakstabilan dan tingginya inflasi adalah karena sistem mata uang yang tidak adil saat ini. Menggunakan sistem mata uang kertas tanpa kontrol dan tanpa backup yang disebut dengan fiat money ini. Kegagalan dan kezaliman sistem fiat money telah mendorong para pakar ekonomi yang kritis dan cerdas untuk memikirkan kembali keberadaan uang fiat yang selama ini digunakan secara luas di berbagai negara. Desakan atas aplikasi kembali emas dan perak tidak saja dari kalangan ekonomi muslim, namun juga dari para ekonom barat. Para ilmuwan itu sepakat bahwa keberadaan uang fiat yang berlaku saat ini mereka yakini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi, ketidakstabilan ekonomi dan inflasi tinggi yang tak terkawal. Ingatlah, sampai pada tahun 1971 pencetakan mata uang kertas masih di-backup oleh emas sesuai dengan perjanjian Bretton Woods yang disepakati tahun 1944. Namun pada tahun 1971 itu, Presiden Amerika Serikat Nixon membatalkan perjanjian tersebut, sehingga mata uang kertas dicetak tanpa backup emas. Terjadinya krisis di Amerika dan dibatalkannya perjanjian Bretton Woods oleh Presiden Nixon itu merupakan awal tidak di-backupnya dolar dengan emas. Sejak saat itu, tidak satupun negara di dunia membackup mata uangnya dengan emas, sehingga mata uang yang berlaku bersifat fiat atau dekret. Sejak berlakunya sistem ini, ada 4 fenomena yang memudaratkan yang terjadi dalam perekonomian. Pertama, tingkat inflasi atau penurunan nilai uang yang tinggi dan terus-menerus. Kedua, nilai tukar yang tidak stabil yang membuat perekonomian mengalami volatil yang menggelisahkan. Dan ketiga, ketidakadilan dalam sistem nilai tukar di mana dolar kertas yang dijadikan uang perdagangan internasional yang tak bernilai secara intrinsik
ditukar dengan limpahan kekayaan negara-negara berkembang seperti emas, minyak, dan hasil bumi lainnya. Amerika Serikat mencetak kertas-kertas menjadi uang yang bernilai secara nominal, membuat negara tersebut makin perkasa dan berkuasa secara ekonomi. Dolar dicetak tanpa ada pengontrol dari lembaga manapun dan mengekspor uang kertas tersebut ke seluruh dunia. Keempat, spekulasi yang makin meningkat. Pembatalan sistem Bretton Woods telah membuka peluang perdagangan valuta asing, dan kegiatan tersebut telah berkembang secara spektakuler. Konsep uang dalam Islam. Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stok konsep. Uang harus selalu mengalir beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, karena uang itu adalah public goods, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk private goods. Untuk itu Islam menolak pendapat yang menyatakan uang bersifat stok konsep, yang menyatakan uang adalah salah satu cara untuk menyimpan harta kekayaan. Kekayaan atau kapital adalah private goods atau benda-benda milik pribadi yang hanya beredar pada individu tertentu saja. Sedangkan uang adalah public goods, benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus beredar pada semua orang. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali sangat mengecam tindakan seseorang yang menimbun uang, karena tindakan itu berarti menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang, yang jelas akan memperkecil terjadinya transaksi dan berakibat pada lesunya perekonomian. Islam sebetulnya mendorong investasi, bukan menimbun uang. Apa bentuk uang terbaik menurut Islam? Menurut Ibnu Miskawih, uang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu tahan lama, mudah dibawa, tidak dapat dikorup, dikehendaki semua orang, dan orang-orang senang melihatnya. Berdasarkan rumusan Ibnu Miskawih itu, maka hanya emas dan peraklah yang memenuhi kelima syarat tersebut untuk menjadi mata uang. Banyak sekali pandangan ulama dan cendekiawan muslim yang mengungkapkan keunggulan dinar dan dirham atau emas dan perak sebagai mata uang. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali mengemukakan peran penting dinar dan dirham atau emas dan perak bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Ia juga menyatakan bahwa adanya emas dan perak merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Peran emas dan perak sebagai mata uang tak dapat digantikan oleh logam lainnya seperti tembaga atau besi misalnya, karena besi memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan emas dan perak. Sebaliknya, emas dan perak tak boleh digunakan sebagai barang lain seperti meja, lemari, dan lain sebagainya, karena hal-hal seperti ini merupakan peran besi dan logam selain emas dan perak. Ibnu Taimiyah, seorang ilmuwan muslim yang merupakan saksi mata peristiwa pemberhentian penggunaan emas dan perak, juga mengungkapkan berbagai keunggulan emas dan perak sebagai mata uang. Ia merupakan tokoh yang dikenal sangat menentang kebijakan pencetakan uang fulus secara berlebihan. Setidaknya pemerintah harus mencetak mata uang fulus secara proporsional sesuai dengan nilai intrinsiknya. Taqiyuddin An-Nabhani mengemukakan 5 bukti dan argumentasi bahwa emas dan perak adalah barang tambang satu-satunya yang layak menjadi mata uang yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, Islam ketika melarang umatnya menimbun harta hanya mengkhususkan pada emas dan perak saja, padahal harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Alasannya karena kata kanjun pada ayat yang melarang menimbun harta, yaitu pada surat At-Taubah ayat 34, dalam bahasa Arab mengarah pada emas dan perak, sedangkan menimbun barang selain emas dan perak disebut ihtikar. Ayat tersebut pun dengan tegas menyatakan larangan penimbunan itu berlaku pada emas dan perak. Alasan utama larangan menimbun emas dan perak adalah karena ia merupakan alat tukar yang harus terus beredar dari satu tangan ke tangan yang lain, bukan barang simpanan. Kedua, Islam mengaitkan beberapa hukum dalam Islam dengan emas dan perak, seperti ukuran barang curian yang mengakibatkan si pencuri dikenai hukuman potong tangan. Itu berdasarkan jumlah dari uang emas.
Ketiga, Rasulullah SAW sendiri yang menentukan emas dan perak sebagai mata uang dan menjadikan keduanya sebagai alat tukar bagi nilai-nilai barang lainnya. Dan dengan keduanya, semua proses muamalah berjalan. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat barang tambang hanya pada emas dan perak semata. Dia juga menentukan nisab ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya dari perak dan emas. Dikhususkan kewajiban zakat nukut pada emas dan perak saja menunjukkan bahwa uang yang real adalah emas dan perak. Kelima, hukum-hukum seluruh aspek muamalah dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, hanyalah berlaku pada emas dan perak saja.